Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di mana saja Bapak Ibu berada, kiranya damai sejahtera dan pemeliharaan Tuhan ada atas kita sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, pada abad ke-19, kapal-kapal laut sering dimuati beban yang terlalu berat. Sehingga ketika kapal-kapal itu berlayar, banyak kapal-kapal menjadi tenggelam. Untuk memperbaiki kondisi yang buruk ini, maka pada tahun 1875, seorang politisi Inggris bernama Samuel Plimsoll mendesak disahkannya undang-undang untuk membuat sebuah garis pada dinding lambung kapal sebagai penanda apakah kapal tersebut telah membawa muatan terlalu banyak atau tidak. Nah, garis batas tersebut dinamakan garis Plimsoll dan cara-cara ini masih digunakan untuk menandai lambung kapal sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sama seperti kapal laut yang memiliki garis batas kemampuan untuk menanggung beban muatan, demikian juga setiap kita memiliki garis batas dalam menanggung beban hidup. Jika beban itu melampaui batas kemampuan kita, maka sama seperti kapal-kapal laut tadi, hidup kita akan tenggelam dibuatnya. Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita tidak pernah lepas dari ujian dan persoalan. Setiap orang tentunya pernah menghadapi masalah-masalah yang menjadi beban hidup. Namun firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu pada waktu kamu dicobai. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Satu ayat yang dapat menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita. Karena di sana kita mendapati bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti dan peduli pada kekuatan setiap kita dalam menghadapi beban hidup kita. Dia sendiri berjanji bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui garis batas kemampuan kita. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, bagi setiap orang yang percaya padanya, apapun permasalahan dan beban hidup yang harus ditanggung menjadi sebuah pencobaan biasa. Kenapa? Karena setiap permasalahan yang datang pada kita itu harus melalui izin dari Tuhan yang setia dan adil, tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Karena itu mari, janganlah kita menjadi cemas atau tawar hati saat menghadapi permasalahan dan beban-beban hidup kita. Sebaliknya, mari kita meneguhkan hati karena Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Katakan dengan iman bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, tetaplah berdiri teguh. Jangan biarkan masalah menguasai hidup kita. Tetaplah maju melangkah. Lakukan bagian kita. Sebab Tuhan yang bersama dengan kita jauh lebih besar dari setiap persoalan itu. Dia adalah Tuhan yang pasti memberikan jalan keluar. Masalah-masalah tersebut hanyalah sebuah ujian bagi iman kita. Tuhan rindu melalui persoalan yang kita hadapi. Iman kita dapat semakin bertumbuh dan memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, permasalahan apapun yang kita alami, percayalah bahwa Tuhan pasti menuntun kita untuk keluar dari setiap persoalan yang ada. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita bergumul sendirian. Bahkan Tuhan selalu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tetaplah bertekun, teruslah berharap di dalam Tuhan. Sebab dari Dia datang pertolongan. Dari Dia akan ada tuntunan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan kemenangan bagi kita. Amin.